Saudara Presiden Joko Widodo telah memutuskan agar Wisma Atlet di Kemayoran bisa dipakai untuk menampung pasien COVID-19. Apa saja yang sudah disiapkan di sana dan bagaimana dengan ketersediaan tenaga medis untuk merawat para pasien COVID-19 yang nantinya akan ditampung di Wisma Atlet? Kita sudah terhubung melalui sambungan satelit dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Arya, jadi lokasi untuk menampung pasien COVID-19 sudah disiapkan di Wisma Atlet, tapi tenaga medisnya dari mana Pak Arya? Oke, ini kita kemarin sudah berkoordinasi dengan rumah sakit swasta juga, ya. Kemudian juga dengan TNI juga, dan kami kemarin BUMN itu membuka relawan. Jadi kita membuka pendaftaran relawan. Sampai hari ini sudah mencapai sekitar 386 dokter tenaga medis yang sudah mendaftar. Kemudian ada sekitar 2.000 orang yang supporting sebagai relawan. Nah, ini yang mendaftar. Mereka akan ditampung juga di Wisma Atlet? Ya, ini sebentar saya jelaskan dulu. Ya, hari ini mereka mulai latihan, dikasih pelatihan. Tetapi untuk tenaga medis, ini kita serahkan ke Kemenkes untuk memanfaatkannya dan menggunakannya sesuai dengan daftar yang ada. Jadi kerjasama dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran juga dilakukan. Jadi mereka yang akan, nanti mereka akan disediakan tempat khusus. Karena ada beberapa tower ya, ada 2 tower dipergunakan untuk, untuk pasien. Dan ada tower lain yang juga dipergunakan untuk tenaga medis. Oke. Nah, kami tahu bahwa Anda seluruh segenap pegawai pemerintah, terutama BUMN ini dipaksa oleh Pak Presiden supaya bagaimana caranya Wisma Atlet hari Senin sudah siap untuk menampung pasien COVID-19. Bagaimana dengan pengadaan alat-alatnya, Pak Arya? Ya, hari ini sudah masuk, APD sudah masuk. Alat lab sudah masuk, J-lab untuk PCR-nya sudah masuk juga semua, masker seluruhnya sudah masuk, jadi bahkan sekarang ruangan ICU lagi dikerjakan. Secara peralatan tidak ada masalah, artinya sudah langsung bisa berjalan. Memang kita ini ya, dipacu benar dalam berapa hari, 3 hari, 4 hari selesai, dan Senin sudah bisa dioperasikan. Pak Arya, saya bayangkan berarti harus ada modifikasi tertentu terhadap ruangan-ruangan Wisma Atlet yang besok, Senin besok akan mulai dipakai untuk merawat pasien begitu. Tapi untuk modifikasi ini di awal-awal penggunaannya hari Senin akan bisa menampung berapa orang dan targetnya nanti seiring dengan waktu berapa orang? Begini. Target kita itu bisa beroperasi untuk 1.000 orang, 1.000 kamar ya. Nah, jadi kamar-kamar sudah tersedia sangat baik selama ini. Cuma kita inilah ya, untuk tempat tidur dan sebagainya kita perbaiki juga, kita renovasi kecil-kecilan lah ya. Dan juga kita ada kawan-kawan hotel HIN Indonesia itu melakukan untuk amenity-nya mereka yang menangani. Jadi kita bagi-bagi semua tugasnya. Sementara untuk penanganan semua ini kita memanfaatkan BUMN kita yang memang selama ini dia beroperasi untuk alat kesehatan. Jadi ditangani dengan baik juga. Untuk ruang-ruang, itu ada ruang-ruang besar juga di tengah-tengah. Setiap lantai itu ada ruang-ruang besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk ruang ICU. Tapi yang pasti ada berapa lantai itu memang untuk dia memakai tekanan negatif untuk menghambat virus masuk. Tapi perlu kami ingatkan juga, kemarin kita diskusi rapat gugus tugas Pak Doni dan kawan-kawan sudah menegaskan bahwa nanti Wisma Atlet ini adalah untuk pasien-pasien yang tidak begitu berat. Yang berat itu akan tetap di-refer kepada rumah sakit rujukan. Sehingga nanti rumah sakit rujukan itu adalah yang benar-benar butuh alat yang memang berat, pakai segala alat yang memang dibutuhkan oleh pasien yang memang dalam kondisi yang sangat berat. Begini, Anda tadi bilang targetnya adalah bisa menampung 1.000 pasien. Apakah hari Senin lusa sudah akan mampu menampung 1.000 orang atau berjenjang? Sudah. Sudah ya?
Hari Senin udah mampu, udah 1.000 orang. Oke. Udah mampu. Oke, lalu yang kami dengar juga ada Jadi- beberapa, silakan Pak Arya dilanjutkan dulu. Ya, enggak, silakan, tanya aja. Yang jelas begini, yang kami dengar juga adalah operasional di Wisma Atlet ini nantinya akan melibatkan TNI dan juga BNPB. Nanti koordinasinya akan seperti apa Pak Arya? Betul. Nah, ini kan memang timnya dibentuk oleh BNPB, artinya bukan BNPB, gugus tugas. Gugus tugas yang mengatur semua timnya. Jadi kita semua bekerja sama, saling membagi tugas. Jadi masing-masing ambil bagian dalam pekerjaan untuk menangani rumah sakit ini gitu. Oke. Jadi bukan BUMN sendiri yang menangani, enggak gitu. Jadi semua menangani. Kami juga mendengar ada beberapa hotel milik BUMN yang akan diubah juga jadi tempat penanganan corona. Salah satunya adalah Patra Comfort. Ini berapa yang kemudian bisa ditampung? Ini sekitar 50. Per Tapi hotel itu ya? untuk ini juga. Itu yang dia tidak begitu berat, hotel. Oke. Tapi kami juga menyiapkan ada 8 hotel kami di beberapa daerah. Itu dijadikan posko. Posko penanganan corona. Itu bersama BPBD nanti di daerah ada 8 hotel yang kita siapkan. Jadi nanti relawan yang memang disiapkan untuk relawan tenaga medis dan sebagainya. Itu tempat mereka beristirahat nantinya semua hotel-hotel yang ada. Oke. Ada 8 Oke. yang kita siapkan. Mekanismenya seperti apa Pak Arya? Apakah kemudian pasien harus ke rumah sakit terlebih dahulu, baru pihak rumah sakit kemudian memutuskan apakah harus dirawat di rumah sakit atau kemudian dialihkan ke Wisma Atlet atau seperti apa? Justru di Wisma Atlet itu nanti diseleksi. Kalau dia tidak begitu berat, mungkin artinya masih sehat gitu ya. Mungkin lebih disarankan untuk mengalami atau membuat karantina di rumah sendiri gitu. Kalau udah mulai agak sakit baru tapi masih mampu secara fisik lah ya, itu di Wisma Atlet. Yang paling berat itu baru ke rumah rujukan yang ada di Jakarta. Pernyataan Anda itu berimplikasi Ya. bahwa memang masyarakat bisa datang langsung ke Wisma Atlet untuk memeriksakan diri. Betul seperti itu? Nah, makanya nanti Mbak, kan ada rapid test tadi itu. Jadi itu Oke. semua satu sistem. Oke. Satu sistem. Jadi nanti yang rapid test nanti terkonfirmasi dia positif di rapid testnya akan dibawa untuk ngecek lagi. Tadi kan para dokter ini mengatakan bahwa perlu dites lagi yang pakai PCR. swab itu loh. Betul. Jadi darah dicek, paru-paru dicek, kemudian tes swab ya untuk di hidung dan di mulut ya. Nah itu yang dilakukan. Itu dilakukan di Wisma Atlet nantinya. Nah di situ lihat nanti kondisi fisiknya. Kalau kondisi fisiknya sangat berat, baru dikasih ke rumah rujukan. Sehingga namanya rumah sakit seperti RSPI dan sebagainya tidak lagi mengalami hal yang berat seperti yang sekarang gitu. Oke, siapa Tapi saja dia kalau kemudian misalnya yang dianggap boleh masih bisa hadir ke pulang Wisma Atlet? pulang rumah. Loh, kalau rumah sakit kan semua juga boleh hadir, Mbak. Jadi terbuka Tapi untuk tadi itu masyarakat yang saya semua ya? katakan, dengan bekerjanya rapid test, ya pasti dengan sendirinya nanti ketika rapid test berjalan itu akan memudahkan semua gitu. Oke. Sehingga kita bisa menyeleksi, ya udah Anda ternyata negatif, jadi Anda nggak perlu ke rumah sakit gitu. Anda lihat aja di kondisi Anda. Tapi sambil melihat 2 minggu kemudian Anda lihat bagaimana situasi Anda gitu. Oke, Kalau jadi- ada tanda-tanda sakit baru dia ke Wisma Atlet. Oke, jadi yang saya bayangkan adalah ketika masyarakat sudah menjalankan tes cepat itu tadi, rapid test, petugasnya akan Betul. kemudian Ya. mengarahkan kemana si pasien ini harus menuju begitu ya? Betul. Oke, oke. Betul. Terakhir, Kalau Pak- dianggap masih bisa di rumah, maka dia karantina di rumah. Ya. Oke, terakhir Pak Silakan. Arya, untuk pengadaan kemarin Presiden bilang Ya. kloroquine dan juga Avigan seperti apa? Ya, kan kalau kloroquine ini kan memang diproduksi di Indonesia sendiri karena dari Cina dan sebagainya. Tapi itu yang akan dipacu lagi untuk diproduksi lebih banyak lagi. Yang Bapak Presiden mengatakan kemarin kita butuh sekitar 3 juta. Yang 3 juta ini sekarang lagi diproduksi oleh kawan-kawan di Kimia Farma, Indofarma dan lain-lainnya gitu ya. Itu yang akan memacu produksinya. Sementara untuk Avigan memang kami mau nggak mau kita memang harus impor gitu. Kemarin sudah kami datangkan 5.000 obat Avigan dan ini yang ini artinya obat-obat ini adalah yang dipakai di beberapa negara dan dilihat cukup banyak, cukup bisa membantu
pasien untuk menambah daya tahan tubuhnya. Baik, baik. Pak Arya Sinulinga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu hari Senin, semoga benar-benar Wisma Atlet semuanya sudah siap untuk menampung pasien COVID-19. Ya. Terima kasih Pak Arya, selamat malam.